Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa la haula wa la quwwata illa billah. Pemirsa dan pendengar radio 99,9 FM yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya banggakan di mana saja berada. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, dalam kesempatan sore menjelang petang ini, dalam keadaan yang berbahagia, kita masih diberi kesempatan dan kesehatan oleh Allah Tuhan yang Maha Esa, dalam keadaan sehat walafiat, insya Allah lahir dan batin. Mari saya mengajak kita semua untuk selalu mengisi dan memanfaatkan sisa usia kita ini dengan sebaik-baiknya untuk dalam hal kemaslahatan untuk kita bersama, agama, bangsa, dan negara. Sholawat dan salam mari senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di akhirat kelak kita mendapat syafaatnya. Astaghfirullah Rabbal Baraya, Astaghfirullah minal hataya, Rabbi zidna ilman nafi'a wa wafiqna amalan makbullah. Ya Allahu ya Muhammad ya Abu Bakar ya Sidi ya Umar Usman wa Ali Siti Fatimah binti Rasuli. Pendengar, pemirsa dimanapun berada yang saya muliakan, yang saya hormati, puasa adalah ibadah yang khas dan khusus bagi kita umat Islam, kaum muslimin. Beda halnya dengan ibadah kita yang lain, seperti sholat umpamanya, zakat, berhaji, dan lain sebagainya. Itu bisa dilihat oleh orang lain, bisa dilihat oleh lingkungan kita. Malah kalau kita melaksanakan ibadah haji umpamanya rukun Islam yang kelima, malah bukan sekadar diketahui dan dilihat sama saudara kita, lingkungan kita, tapi malah kita kalau budaya di Bali, di Jemberan khususnya, malah kita diantar, didoakan kepergian kita ke Ka'bah. Tetapi beda halnya dengan ibadah puasa. Kalau ibadah puasa ini khusus
ibadah yang bersifat pribadi yang langsung kita peruntukkan, kita tujukan semata-mata karena melaksanakan perintah kepada Allah. Artinya orang lain kita puasa atau tidak mengetahuinya sama sekali. Tetapi ibadah puasa ini ialah mempunyai makna dan kekhususan yang sangat dalam. Saya menggambarkan dan mencontohkan dan mengistilahkan puasa itu ialah semacam latihan untuk menundukkan hawa nafsu kita. Bagaimana kita dalam kesehariannya bisa bersabar menghadapi cobaan, menghadapi godaan, menghadapi rayuan di dunia yang fana ini. Sebab kalau kita tidak kuat untuk mengendalikan hawa nafsu kita terhadap godaan setan yang dalam tanda kutip bergentayangan untuk menggoda kita di dunia yang fana ini, maka kita salah-salah bisa terjerumus ke dalam nista yang pada akhirnya merugikan kita sendiri dalam hidup di dunia sampai di akhirat kelak. Selanjutnya pemirsa pendengar Radio Ananta Praja Suara 99,9 FM yang saya muliakan, yang saya hormati, puasa diharapkan pula kita dapat menumbuhkan kepekaan sosial kita kepada lingkungan kita. Di masyarakat, lebih-lebih setelah bangsa kita dilanda corona, ternyata masih banyak saudara-saudara kita yang memang ekonominya ambruk dan sekarang masih dalam tahap pemulihan. Diharapkan melalui gemblengan puasa Ramadan ini, terutama kita yang berkecukupan, mari sisihkan penghasilan kita, mari sisihkan rezeki kita, mari kita bersihkan rezeki kita untuk kita infakkan, untuk kita sedekahkan. Kalau bila perlu, kalau memang nisab dan haulnya sudah terpenuhi, berzakat hartalah, bisa melalui Basnas dan lembaga-lembaga yang lainnya. Sebab Allah telah berjanji bahwa kebaikan dan amal kita dilipat gandakan di bulan Ramadan ini. Sebab menurut saya, harta yang kekal abadi selama-lamanya nanti ialah harta yang kita sedekahkan, kita infakkan ke jalan Allah, untuk kita peruntukkan kepada fakir miskin, anak yatim, orang tua jompo, dan lain sebagainya, seperti yang tersirat dalam surat Al-Ma'un, bahwa tidak dianggap sempurna keislaman dan keimanan kita apabila kita kikir, pelit terhadap lingkungan, terhadap umat yang memang membutuhkannya. Jangan kita terbawa oleh hawa nafsu yang menggebu untuk kesenangan dunia saja, untuk mengejar kesenangan dunia saja. Sebab bunga-bunga dunia, kesenangan dunia, kalau kita turuti, kalau kita perturutkan terus, akan tidak ada habis-habisnya, malah justru akan menjerumuskan kita kepada hal-hal yang tergolong dan terkategori boros. Sebab orang boros adalah temannya setan dan tidak
disukai oleh agama. Ketahuilah bahwa sesungguhnya demi masa kita semua adalah merugi, kecuali orang-orang yang beriman dan selalu mengerjakan amal soleh dan menasihati supaya mentaati kebenaran dan selalu teguh dan setia untuk mempertahankan dan menegakkan kebenaran, dan menasihati supaya tetap sabar dalam menghadapi cobaan di dunia yang fana ini. Pemirsa Radio Ananta Praja Suara 99,9 yang saya hormati, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit dan sederhana ini bisa kita ambil hikmahnya, untuk paling kita jadikan sebagai bekal diri kita sendiri, agar supaya kita bisa bermanfaat untuk lingkungan kita, dengan saudara-saudara kita, bermanfaat untuk agama, bangsa, dan negara. Saya selaku manusia biasa sudah tentunya ada kelemahan di sana sini, mungkin ada tutur kata saya yang tidak berkenan. Untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.